Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentu bukan partai kemarin sore. Strateginya dalam mengusung para kader potensial dalam berbagai kancah pemilihan sudah teruji dan juga terbukti. Banyak jabatan gubernur diisi kader PDIP. Bahkan, Presiden Indonesia juga kader PDIP. PDIP ini adalah partai dengan jumlah anggota terbanyak di DPR RI. Nah, sekarang balik soal baliho Puan Maharani itu, ini tentu harus dilihat juga dari sudut pandang PDIP sebagai partai yang sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Strategi baliho ini sebuah taktik, bukan TikTok. Silahkan cermati para politikus PDIP melakukan tes pasar untuk mempersiapkan kader-kadernya menuju Pilpres 2024 nanti. Dan ingat, kader PDIP pun bukan hanya Puan Maharani. Ada lagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang pastinya juga dipersiapkan PDIP untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. PDIP tak kekurangan stok calon pemimpin untuk berbagai tingkatan jabatan di negeri ini, di tingkat nasional maupun regional. Maka, tunggu saja pada saatnya nanti ketika Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan siapa capres-cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024 nanti. 2 kali kemenangan, dan ini rasanya pertama kali partai di Indonesia menang berturut-turut 2 kali. Nah, iso apa ora? PDIP di bawah komando Megawati memang mengalami perjuangan yang tidak mudah sejak Orde Baru, dikucilkan, diintimidasi, diadu domba sesama kadernya, hingga terjadilah peristiwa berdarah yang populer disebut peristiwa kuda tuli itu. Toh PDIP bukannya semakin mengecil, justru bertambah kokoh, kuat, dan akhirnya menjadi partai terbesar saat ini. Artinya, Ketua Umum PDIP Megawati ini adalah model pemimpin strategik yang memikirkan masa depan, yakni dengan menyiapkan sosok-sosok pemimpin untuk masa mendatang. Bagi PDIP, menjadi presiden dan wakil presiden itu akan ditentukan oleh rakyat. Jadi, Megawati tidak gerusa-gerusu dan mengharuskan kadernya harus memilih Puan, bukan kader PDIP lainnya. Orang sering menganggap remeh cara Megawati memainkan bidak politiknya. Orang salah menilai beliau asal pilih orang berdasarkan keinginan dirinya. Tidak begitu. Megawati selalu melihat rekam jejak orang yang akan dipilihnya. Ganjar Pranowo jelas rekam jejaknya bagus dan banyak rakyat menyukainya. Begitupun rekam jejak Puan Maharani. Walau jarang terekspos, nyatanya semua jabatan yang pernah dipegang Puan Maharani tidak ada yang rapornya merah. Kenegarawanan Megawati sudah teruji. Kalau memang Puan Maharani layak maju menjadi calon presiden 2024 dan didukung rakyat secara real, artinya sudah siap dicapreskan. Begitupun Ganjar Pranowo. Saat ini dukungan dari rakyat, para relawannya mengalir deras. Hasil berbagai survei pun selalu elektabilitas. Ganjar selalu di atas. Namun ada beberapa petinggi PDIP yang menolak Ganjar Pranowo untuk dicapreskan, lebih memilih Puan untuk maju di 2024 nanti. Apakah ini artinya Ganjar Pranowo tidak akan dicapreskan oleh PDIP? Itu hanya prediksi yang belum terbukti. Nasib Ganjar ini serupa saat Jokowi juga ditolak Taufik Kimas, suami Megawati. Nyatanya, Jokowi tetap dipilih Megawati untuk maju sebagai capres dari PDIP. Ganjar Pranowo memang dianggap ambisius untuk menjadi capres oleh beberapa tokoh papan atas PDIP. Bahkan Ganjar hanya bermain pencitraan di media sosial, rela menjadi host di akun YouTube-nya, sibuk membentuk relawan-relawan Ganjar Pranowo. Kegiatannya itu dianggap kelewatan yang mengakibatkan renggangnya hubungan Ganjar dan PDIP. Apakah pendapat para pengamat politik itu benar? Akhirnya,
peluang Ganjar dianggap kecil untuk menjadi capres karena akan terganjal putri mahkota PDIP, yaitu Puan Maharani. Apakah benar demikian? Menurut saya, begitulah permainan cantik dari para politikus PDIP yang dimainkan jauh sebelum waktu pesta demokrasi tiba. Mereka membiarkan bola liar menggelinding ditendang ke sana kemari oleh siapa saja. Tapi sebenarnya PDIP sedang mempersiapkan kader-kader potensialnya itu untuk bisa tetap memegang kendali di negeri ini, meneruskan kader terbaiknya Jokowi yang saat ini masih tersisa masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia hingga 2024 itu. Dan PDIP butuh figur sentral yang baru yang bisa menggantikan Bu Megawati yang sudah sepuh itu. Puan Maharani adalah figur tersebut. Kalau ada yang mengaitkan dengan pencapresan, itu hanya ketidaktahuan politik atau kegusaran yang takut Ganjar terganjal. Baliho Puan bukan sesuatu yang istimewa. Banyak juga para politikus pasang baliho. Cuma Ganjar Pranowo tidak harus membuat baliho seperti Puan, selain nanti dianggap tidak etis. Ganjar lebih memfokuskan diri mengawal program pemerintah dalam memerangi penyebaran virus COVID-19 di daerah kekuasaannya itu. Jelas ini lebih simpatik. Biarlah baliho menjadi jatahnya Tuan Putri saja. Dari segi biaya pun, Ganjar kurang mampu jika tidak ada sponsor di belakangnya bila ingin bikin baliho seperti Puan Maharani. Dan akhirnya, Megawatilah yang bisa merestui Puan Maharani untuk menjadi Ketua Umum PDIP dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 nanti. Kita tunggu. Permainan para politikus PDIP masih panjang dan masih menyimpan banyak tokoh di belakang layar. Di kehidupan sekarang ini, itu gimana ya? Kalau mau jadi pemimpin, ya ntar dulu dah. Nah kalian jangan tiru-tiru kayak gitu loh. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur, jangan lagi